Ari ngaran makhraj tegasna tempat keluar huruf. Ari jumlahna makhorijul huruf eta aya 17. Anu 17 teh dibagi kana 5 pahala sabaraha makhraj? 3 makhraj. 1 sahati hakosna huruf tenggorokan. Hurufna 2 naon? Kedua tegasna 3 tegasna menurut kaidah tumali ashabi hamzahun tumali wasdihi fa'inun haun pada pangkat tenggorokan hamzah dan ha dari tengah tenggorokan ain. Katilu lisan, tina lisan ayat 10 mah 18 Kokab, Jim, Shin, Ya, Dod, Lam, Nun, Ro, Ho, Ta, Dal, Sod, Zai, Sin, Ro, Dal, Ta 18 Sapatayan ayat tilu di sapatayan wau bau limu ditambah hiji nyata fa fahma batni syafati sufla wa tarfin tanayal ul khaisum macam-macam gun apa artinya khaisum suara anu ngadengung alokon yang suka pangamung siapa yang tinali lidah yang dicanak tina hukum nun mati sareng tanwin dicanak tina hukum mim mati dicanak tina hukum nun mim anu bertasydid. Suratul Isra bagi utama juro baqiyat sareng lapat kalimat baqiyat anu aya dina surat Hud Isra kota wa an lamil maftuha jeung kudu megatkeun anjeun kanaan anu dipatahkeun hamzahna dina lam dina lapan alam yakur rob patahkeun hamzahna alam yakur robbuk atawa atahkan bil haq bedna coba makam kuda huruf khamsatun hatta Yesus kinas kipun bujadin pasabat huruf kokola itu dengan semuanya huruf jadi syarat sukun tetapnya ismani kokolatin suroku huruf sanini mafi wafin dunasuroh suroh kokola itu terbaginya umroh pada waktu-waktu keadaannya wakainan mukolkolatin sakana wa iyakun fil wafi kana abyana dipantulkan kalau mati huruf 5 pada wakof lebih sangat pantulannya mim dipatah ma tak mau kayaknya terus kartuna yudan kiruni minab sajari
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يكفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rahmat dan taufiknya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, ihsan dan Islamnya, dan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita hingga saat ini, insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama mentadaburi Al-Quran kembali, mempelajari Al-Quran, yakni tentang makharijul huruf, masih dalam rangka tahsinul Quran, mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, memperindah bacaan Al-Quran. Namun sebelum dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa agar selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mentadaburi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa' bima lamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahlin nar. Baik, kita langsung saja ke dalam materi, yaitu tentang makharijul huruf. Seperti yang kita ketahui bahwa makharijul huruf ataupun tempat-tempat mengucapkan huruf atau bisa disebut tempat-tempat mengeluarkan huruf hijaiyah merupakan masalah yang penting diketahui dan dikuasai oleh setiap muslimin yang menerima kedatangan Al-Quran itu sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan pedoman kehidupan dalam melaksanakan apa yang terkandung dalam Al-Quran, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh malaikat Jibril sebagai penyampaian wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dibahasakannya Al-Quran ke dalam bahasa Arab, tentu menuntut kepada setiap umat muslim untuk benar mengucapkannya agar sesuai dengan maknanya. Di antaranya yang menjamin kebenaran arti daripada pengucapan bahasa Arab dalam Al-Quran itu yaitu mengetahui, menguasai, mempelajari makharijul huruf. Makharijul huruf adalah tempat-tempat mengeluarkan huruf. Sekali lagi, makharijul huruf merupakan Tempat-tempat mengeluarkan huruf hijaiyah yang 28. Betul. Baik, kali ini kita pengaplikasiannya makharijul huruf ke dalam suratul Fatihah. Kita dengarkan dulu dari awal ayat sampai akhir ayat. Boleh Ananda Sela untuk dibaca dulu dari ayat pertama sampai ayat terakhir surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kita perentas dari awal, dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, perlu Anda ketahui bahwa yang dibacakan itu merupakan tingkatan mu'allam. Jadi dalam Al-Quran itu ada 3 tingkatan bacaan. Yang pertama mu'allam, yang kedua ada murattal, dan yang ketiga ada mujawwad. Ketika kita mempelajari tahsinul Quran, lebih baiknya kita menggunakan pengaplikasiannya oleh tingkatan mu'allam, yaitu bacaan lurus. Kemudian dalam temponya, dalam kecepatannya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tartil wa tahqiq, ataupun tartil wa tahqiq itu bisa disebutkan sebagai bacaan dengan pembacaan yang aman, yang pelan. Kemudian yang kedua ada tadwir, tengah-tengah. Kemudian ada hadar, hadar artinya cepat. Dan ada yang terakhir, namun ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadromah. Karena hadromah ini merupakan tempo yang paling cepat, sehingga bacaan tajwidnya, ahkamul hurufnya, kemudian sifatul hurufnya, makharijul hurufnya tidak terdengar sama sekali. Nah, untuk pembelajaran ini kita menggunakan tingkatan nada mu'allam dan menggunakan tempo kecepatan dengan tingkatan tartil wa tahqiq, yaitu dengan pelan namun tetap memperhatikan panjang pendeknya tajwidnya, makharijul huruf, dan ahkamul hurufnya serta sifatul hurufnya. Baik, dari ta'awudz ya. Alif. Alif itu apakah Anda tahu apakah alif itu termasuk ke dalam makhraj yang mana? Kurang tahu. Kurang tahu. Baik, untuk alif itu termasuk jauf. Jauf. Jauf artinya lubang mulut. Kemudian adapun ini alif sifatnya ada jahar ya. Kemudian alif ini diharkat fathah. Jadi membacanya harus dibuka. A. Ya. Kemudian hamzah termasuk ke dalam makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf itu di dalam aqsal halqi. Aqsal halqi yaitu pangkal tenggorokan. A. Ketika kita membacakan ataupun membunyikan huruf A, hamzah, ada getaran di dada. A. Atau perumpamannya seperti H. H besar ya. H besar. A. H. Ya, betul. Karena menurut kaidahnya tsumma li aqsal halqi hamzun haun tsumma li waslihi fa'in haun. Itu di dalam kitab Jazariyah, dan menurut qaul yang masyhur yaitu dari qaul Ahmad Khalil ya. Kemudian alif ain. Coba bunyikan. A. Hati-hati antara alif dan ain itu sangat berbeda makhrajnya. Ketika alif itu diucapkan dalam jauf dan hamzahnya itu diucapkan mengeluarkan hurufnya dari aqsal halqi ataupun pangkal tenggorokan. Kemudian ainnya, ain termasuk wastul halqi. Wastul halqi adalah tengah-tengah tenggorokan. Ketika kita bisa merasakannya ada getaran di tengah-tengah tenggorokan, berarti itu sudah termasuk ke dalam makhraj wastul halqi ataupun tengah-tengah tenggorokan. Ain. Kita coba riada tulisan. Perlu Anda ketahui bahwa riada tulisan ini merupakan praktek ataupun latihan untuk pembiasaan kita agar kita senantiasa selalu bisa lebih lancar lagi dalam membaca ataupun membunyikan makharijul huruf. Kita riada tulisan huruf ain. Wastul halqi.
عاني عوبا عاني عوبا عن عني أعنى عن عني أعنى من المعني معي عن عني معي عن عني Baik, untuk ain ini hati-hati jangan sampai masalah yang kita hadapi saat ini tuh dalam salah satunya dalam pengucapan huruf ain. Terkadang orang-orang membunyikan huruf ain itu masuk ke dalam makhraj khayshum, atau khayshum itu pangkal hidung ya, hidung. Hati-hati ketika kita mau memastikan apakah ini sudah betul ke dalam makhrajnya, ke dalam wastul halqi. Perlu kita ketahui, kita bisa tekan hidung kita saat kita membunyikan ain. Kalau misalnya berhenti, berarti Anda gagal dalam membunyikan huruf ain yang sebetulnya. Ketika ain itu, ketika kita menekan hidung tapi ain tetap berjalan bisa dibunyikan, bahwa sudah dipastikan itu bacaannya benar, menggunakan ataupun keluar hurufnya dari mastul halqi. Misalnya seperti ini. Tuh, berhenti karena makhrajnya ke dalam khayshum, salah. Ketika kita benar mengucapannya, mau ditekan sekencang seperti apapun, kita tetap bisa mengucapkannya. Misalnya ai au ba, kita tetap bisa mengucapkannya. Baik, kita kembali lagi ke surah Al-Fatihah. Zu ini zal termasuk ke dalam makhraj torful lisani wa min fawqis sanayal ulya. Jadi torful lisan, lisannya, lidahnya dirapatkan dengan gigi seri pangkal bagian atas. Minal mudni madidan zanidan. Sama-sama berdoa untuk meminta keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika kita mentadabburi Al-Qur'an selalu diiringi keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya